Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat, sehat, Sehat-sehat ya semua ya. Sehat-sehat sehat. aman ya. Karis gimana Riz? Aman Riz? Aman, alhamdulillah. Mas Den aman ya? Alhamdulillah, gini-gini aja Riz, mau gimana? Ya, aduh. Tapi senyumnya semakin terlihat cerah ya. Oh iya dong, kita harus semangat nih, ya kan gitu. Iya, iya Untuk benar. membahas, Apalagi untuk membahas iya. perdunia animasian Riz. Yoi, untuk Weh. memajukan industri animasi di Indonesia. Wah, sangat klise. Ini spesial nih. Ini Mas Den, spesial banget nih. Kali ini bintang tamunya 2 orang coba. Beneran? Iya, biasanya kita cuma 1 kan ya. Ini 2. Oh iya. Bayangin. Iya. Waduh, perlu banget nih berarti Benar ini ini. kita undang nih ya. Iya, harus banget kita Harus banget kita ulik bebannya. nih. Iya. Jadi nggak cukup sejam sih nih. Oh iya. Iya, 2 orang coba. Oh iya sih. Satu orang aja 1 jam ya? Iya 1 jam. Wah, Wah, 2 jam sih. gila sih. Mungkin ada teman-teman kalau mau nonton ntar siapin kopi dulu kan. Iya, cemilan, kopi, ya Kacang. kan? Yang biasa sebatnya itu ya kan 2 bungkus lah minimal udah. Minimal. Ya kan? Sama ini untuk menemani deadline kalian ya. Ah iya, yang kebetulan lagi deadline ya kan bisa dengerin ini ya kan. Dengerin sambil ngerjain. Betul. Apa yang lagi pacaran? Wah, Aman tuh. jangan. Oh jangan, kenapa tuh? Malah ganggu nanti. Oh iya, Nggak maaf. fokus pacaran ya kan. Oh iya benar. Oke Jadi, deh, langsung aja kali ya ini ya. langsung aja lah, ya, biar nggak lama-lama. Kita gasken aja langsung. Kita gaskan aja kali ya. Let's Ah, go. Loh, bentar, Nggak nih ada apotek obat sih. tutup sih. Nggak ada Apotek obat kan. apotek tutup sih. Bah, Wih, siapa nih? Siapa nih? Shit. Halo. Apakah? Halo. Halo. Siapa nih? Aduh, udah pada kenal pastilah ini mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada kenal ini mah itu. Siapa nih itu? Yang jenggotan ya kan? Sama yang beling tengah. Yoi. Siapa nih? Kenalan dulu kali ya? Langsung aja ya. Kenalan. Kenalan Mas, dong, mas-masnya berdua. Dari siapa Iya. nih? Kan ribuan orang yang nonton kan. Iya, Perkenalkan. ya. Kenalkan nama saya Saka, saya animator. Waduh. Yang satunya siapa nih? Oh, Sik, Mas. Astagfirullahaladzim. Malu-malu, guys. Oke, berarti kali ini kita ketemu sama 2 orang animator. Animator. Bey, kawakan nih, animator kawakan nih, Bray. Parah Insya sih. Allah. Parah Dari sih zaman ini dulu sih. Kita kenalan sama Mas Saka sama Mas Aji. Yo, gokil. Ini Keren. BTW ini dari mana nih pada nih? Dari studio mana atau dari mana nih? Kita dari EXP Animation Beh, tuh. di Cilengsi. Wes. Wes. EXP Animation Cilengsi, Bray. Deket nih Mas Dian sama kita kan. Oh Tuh. iya ya, kita kita Gimana? Cibinong ya. Deket ini. Iya. Harusnya kita podcastnya offline aja ya. Iya, harusnya kita ke warkop aja. Tengah-tengah di Gunung Putri kan bisa tuh. Iya bisa tuh cari warkop ya di Gunung Putri ya. Oh enggak, Masa- puncak Warpat. Nah, cocok tuh warpat tuh. Cok tuh kan. Oke. Ini sekarang kalian kesibukannya apa nih? Aji sama Saka. Ya, kita lagi ngerjain servis aja, servis animasi. Oh, ini jadi ini vendor ya ininya. Vendor. Studionya. Oh. Nice banget loh. Gokil. Berarti tuh base campnya di Cilengsi ya Mas? Iya, base campnya di Cilengsi. Oh. Gila. Berapa orang itu Mas? Yang di Cilengsi kita cuma berdua aja di sini. Yang lainnya masih ada yang WFH, banyak yang WFH timnya. Oh. Ada di rumah masing-masing. Oh, jadi Aduh. sistemnya vendor tapi ada yang WFH gitu ya. Biasanya jadi satu tim gitu. Ah. Jadi timnya ada yang WFH, beberapa anggota saya yang WFH.
Wes. Ada yang di Seragen, ada yang Iya, di iya. Surabaya, ada yang di Cirebon. Oh, Total menarik. berapa Mas? Total semua pasukan-pasukannya? Wih, Semuanya sekitar 10 orang lah paling. 10 orang. Wes, gokil. Ini sebelum masuk lebih dalam ini, Riz. Si Anjir Iya, ya kan iya. main-main masuk-masuk aja di tanpa assalamualaikum. Iya, Ya kan? Ya kan. Tanya dulu dong, awal Tanya mula di dulu. animasi gimana nih mereka Iya, berdua itu nih. dia. Bener, Ya. Teman-teman penasaran pasti Pertama kali kenal animasi gimana nih, ya kan? Boleh dijawab satu-satu? Apa diwakilkan? Aji sih kayaknya yang jawab ya ini ya. Ya, Atau tengah-tengah bisa aja. Apa dari Saka? Boleh. Terserah, silakan. Boleh, siapa yang mau jawab, Saka juga bebas. boleh, silakan. Mas Ajik nih pemalu. Oh iya nih Mas Aji pemalu gitu. Punya kemaluan berarti. Iya. Kok ke sana? Gimana sok atau cerita? Memulai suka animasi atau terjun ke industrinya? Ya pertama kali kenal animasi lah. Itu dari mana? Ya kenal animasi ya kayak anak-anak yang tumbuh di tahun 2000-an ya. TV isinya animasi semua gitu. Kartun, anime, animasi kartun, 2D. Nah, itu influence dari situ mungkin tertarik jadi pengen mencoba untuk kayak menarik kerja di dunia animasi gitu. Berlanjut dewasa SMA itu kan nggak ada radar tuh buat karir-karir animasi itu nggak ada. Nggak tahu gimana caranya. Terus pas di Solo, saya kuliah di Solo. Nah, Mas Ajik ini juga dia dari Solo. Nah, di Solo itu kebetulan waktu itu ada pelatihan animasi yang akan dikirim langsung kerja ke Jakarta. Namanya saya sebut nggak apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Namanya itu dulu nama pelatihannya GMC di Oh. Solo. Nah, di situ saya mulai tertarik, wah, cobalah ikut kursus GMC itu. Ikut kursus saya angkatan lebih awal dari Ajik angkatan yang di bawah saya. Beda satu gelombang aja. Ya ikut pelatihan 3 bulan di GMC itu langsung dikirim ke MD Animation. Jadi tapi 3 bulan tuh belum bisa ya sebenarnya. Nggak cukup sebenarnya 3 bulan. Nah pas di MD Animation itu sebenarnya termasuk dilatih lagi di sana, latih langsung kerja, pasti langsung di industri gitu. Di MD Animation awal-awal saya ngerjain animasi untuk sinetron. Kita dulu di MD itu kan lagi rame film-film yang digabung sama animasi, sinetron, CGI. Gila CGI. Nah itu lumayan menantang di sinetron karena emang deadline-nya benar-benar kebut banget ya. Sehari bisa 1000 frame itu udah gila deh. Itu yang ketawa juga tahu tuh sebenarnya tuh. Aduh. Lanjut, Iya. Mas. Terus masuk akhirnya divisi animasi yang benar-benar pure 3D, nggak sinetron, benar-benar serial animasi 3D ada lah gitu, langsung timnya semua yang sinetron, nggak semua sih, beberapa masuk ke tim itu. Nah kemudian baru Mas Ajik masuk ke tim yang langsung tim 3D serial animasi itu. Jadi dia nggak ngerasain sinetron dia. Belum ada, udah nggak ngerasain. Iya. Gitu. Jadi pengalamannya sebenarnya beriringan, cuman beda lah. Oke. Ini aja. Terus lanjut abis dari situ kemana, Mas? Dari MD Animation ya ngerjain kan ya berapa tahun sih di MD, dari 2013 mau ke 14 tuh, 2013 akhir sampai ke 2015 ya, sekitaran 2 tahun lah. Nah, habis itu MD Animation ada layoff besar-besaran, kita layoff nih, berhenti semua. Iya dulu sempat ada dengar kabar itu ya yang Iya. down banget ya. Iya sih, benar. Rame itu pasti banyak teman-teman yang nonton juga, teman-teman kita juga. Iya, terus habis itu langsung buat EXP ini atau gimana? Enggak, habis itu kan rame tuh pada, wah daftar mana ya, seperti orang mau daftar kerja kita buat porto lah, buat demo reel. Buat demo reel. Wah, ternyata demo reel nggak cukup. Yang cukup itu butuh orang dalam ternyata. Waduh. Aduh, fun fact. Kalau nggak ada kenalan di studio situ, nggak ada kenalan di studio sini, susah tuh. Kita anak baru kan, kita bukan dari IFW yang banyak
orang-orangnya di mana-mana tersebar gitu. Kita Iya. dari Solo, Solo benar-benar Solo sendirian gitu. Waduh, pas banget loh. Pas banget. Solo lagi. Lanjut. Ya terus dari beberapa percobaan ngirim apa demo reel, beberapa ada yang keterima, suruh tes, pas tes nggak keterima. Banyak lah. Akhirnya saya berlima tuh waktu itu sama Mas Sajik salah satunya, ada Ardi, ada Adnan teman saya, ada Kusna, itu berlima. Terus saya nyewa kontrakan gitu. Udahlah kita coba ini nih, ada project nih. Waktu itu ditawarin project sama Mas Jihan, ya tahu ya Mas Jihan, salah satu lead di MD Animation SBV dulu. Katanya itu ada project tuh freelance, mau nggak, dari MNC Kiko ya, dulu Kiko awal-awal Kiko baru mau awal mulai season baru. Nah di situ kita coba ngajuin. Udah akhirnya dari situ keterima, ya beberapa tes keterima dengan tim yang masih baru, orang-orang baru, dengan manajemen baru juga, baru belajar juga gimana ngurus kontrak, ngurus invoice segala macam, belajar. Ketemu PIC dan ya jalanlah freelance terus, jalan freelance. Lumayan berapa tahun ya? Lumayan lama ya. 2015. 2015 startnya. Gitu. Berarti terbentuknya sendiri EXP itu karena abis downnya MD Animation itu, terus ya udah kita coba, kasarannya gitu, kita coba cari kerja, nggak sengaja dapat masuk kan tuh dari apa freelance, TV. project freelance dari si Mas Jihan itu ya. Terus ya udah model nekat lah, gas gitu ya. Ya. Karena kita tolol ya. Enggak lah, maksudnya lah. Langsung aja coba aja, nggak mikir. Nggak ada komputer loh dulu. Kita komputer cuma satu, pakai laptop spek kentang, apa aja lah, ada yang ada dipakai lah. Modal kepepet. Bahkan Iya. kita ngantri-ngantri nyairin BPJS Ketenagakerjaan dulu. Waduh. Dulu war banget tuh ngantri BPJS Ketenagakerjaan. Iya, itu yang kalau yang jam 4 pagi aja udah panjang banget ya. Iya. Harus main American football dulu. Body-bodyan dulu tuh. Body-bodyan Iya. dulu tuh pasti itu. Ambil nomor antri. Ambil- Nah gitu dah. Nah, alhamdulillah jalan lah freelance animasi. Ya lancar lumayan, mungkin ya naik turunnya wajar. Dan project nggak cuma dari MNC, mulai ada dari MD juga akhirnya ngeluarin sistem outsource. Ternyata banyak studio-studio animasi yang mulai outsource juga. Dari situ mulai banyak project, mulai nambah orang tim yang WFH juga udah mulai gitu. Sampai sekarang tuh ya. Sampai sekarang yang mulai berkurang sih. Sekarang dari situ terus ketemu pandemi itu kan. Nah, Iya. nah, sebenarnya pandemi itu ada dua mata poin nih, untung rugi. Untungnya proyek pas pandemi itu tinggi. Oh. Karena mungkin kebiasaan baru ya, orang di rumah, mulai ada streaming service, demand buat animasi tinggi. Nah, itu trennya di luar sana ya, di luar. Biasanya tren di luar tuh mulai ikut, Indonesia juga ikut ya. Di luar mulai trennya kebutuhan animasi tinggi, hire tinggi. Nah, di situ banyak studio-studio yang ngeluarin project outsource dari situ. Jadi lumayan banyak. Kami juga sempat ngambil kontrak pendek kerja di The Little Giant sih. Oh iya, Hmm. sama si Waduh. ini. Sama Saya si- bertiga waktu itu. Saya, Ajik, Oh, sama Kusna. oke. Waktu itu emang dari berlima itu nggak bertahan sampai sekarang. Satu-satu dulu. Oh. Ada Ardi dia berhenti dari animasi, masuk pesantren. Wes, alhamdulillah. Jadi ahi Ustadz, alhamdulillah. Antum ya kan. Terus Bertahan sampai 3 orang lumayan lama. Akhirnya kita bertiga nyoba untuk kayaknya nggak cukup deh ilmu kita gitu kan, ngerasa harus cari di studio lagi yang lebih bagus gitu. Coba kerja, kita ambil kontrak pendek waktu itu di The Little Giant 3 bulan. Tapi studio tetap jalan. Jadi tim kita ada yang ngerjain di studio, ambil servis, kita kerja juga di Little Giant. oke. Oke. Ya, dari Little Giant. Jadi 3 bulan. Oh. Jadi 3 bulan berarti. sembari jalan, sembari ini ya, Kantoran. sembari kantor ya. Iya. Gokil. Lalu lanjut. Ini dari Little Giant udah selesai 3 bulan, alhamdulillah pengalamannya luar biasa sih di situ, proyek-proyek luar yang ngerjain Lego banyak lah. Iya. Lumayan.
ilmunya juga banyak situ, orang-orangnya juga sharing ilmu semua, yang keren lah. Dari situ berhenti, lanjut freelance lagi. Weh. Freelance lagi. Project-project ya. Habis itu kan Little Giant tuh sebelum pandemi. Habis itu ketemu pandemi, ada project banyak. Nah, alhamdulillah jalan terus begitu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Insya Allah. Ya. Sampai sekarang. Alhamdulillah. 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 Gila. Berarti tuh freelance-nya itu apa? Bikin vendor itu kan tadi 2015 gitu ya, Mas. Ya, Sempat sebelum naik turun sampai sekarang bertahan gitu. Tapi itu lama juga ya, maksudnya itu Iya, ya, lama ya. Nggak itu terasa tuh. iya nggak berasa gitu. Naik turunnya tuh ada berarti, Mas. Ada banget. Lagi kosong gitu apa Iya, ada ya? Oh. ada. Tapi emang mungkin saat-saat ini ya lagi kosong banget. Oh. Iya. Mungkin ya kita tahu sendiri ya, praktisi animasi sekarang Betul. yang sekarang ini semua ngerasain lah. Heeh. Perpindahan ke AI, mulai bubble brush yang hirean tinggi-tinggi di Betul, luar itu betul. udah mulai layoff. Iya, Itu iya. kan trennya pengaruh juga ke tren Kita di juga ya. Indonesia juga. Benar. Iya, benar. Tapi biasanya surut ini biasanya kan kalau surut terus ada tsunami biasanya kan ya. Iya. Wah, amin ya. Itu Iya. Gelombang. Ada surut ada ombak gede biasanya gitu. Iya Amin. sih. Amin. Harusnya sih gitu ya. Harusnya. Iya. Amin. Tapi project masih ada sih banyak saya udah banyak juga ini lagi jalan ini. Jadi sebenarnya nggak sepi-sepi banget sih. Cuman nggak seramai biasanya. Oh, oke. Jadi kalau misalkan biasanya itu bisa dapat berapa project nih? Kalau di EXP Kalau itu? kita dengan 10 orang biasanya paling kuat 2 sampai 3 project lah itu paling mentok lah. Oh, itu Dua dalam paling optimal. jangka waktu berapa lama tuh? Satu dalam berbarengan tuh biasanya 2 project. Kemungkinan kita handle tuh 2 project. Tapi biasanya satu project full kita handle sendiri. Itu per bulan Satu atau gimana? tergantung beda-beda projectnya terminnya. Oh, terminnya tergantung beda-beda projectnya. Oh. Kadang projectnya ngasihnya dikit-dikit, ada 4 project jalan tapi masih bisa dihandle karena nggak banyak gitu. Jadi nggak bisa nentuin per bulan atau per minggu, per bulan dapat berapa gitu. Oh. Beda. Tapi itu project aku penasaran tuh projectnya tuh dapetnya gimana sih, Mas? Yang Dapet ceritanya kan dari awal itu tadi ya. Dari Boleh, silakan. SPV tadi, project itu kan. SPV tadi Ya. Mas Jihan itu punya kenalan ada namanya Mas Esaf di animasi produser di MNC. Awalnya tes di MNC emang lagi nyari outsource gitu, tes dapat. Nah, biasanya kalau freelance itu dari mulut ke mulut sih udah tahu, ini ada nih, karena orang animasi industrinya kecil ya, orangnya Iya, gitu betul. aja gitu. Bisa ada yang butuh animator, ada yang recommended ini. Jaga reputasi aja sih kerjaan sama jaga deadline. Oke. Itu kan yang karena kita termasuk beruntung dalam kutip ada relasi yang saya bilang tadi orang dalam itu penting Ya. sebenarnya. Dan ada juga dengan cara yang kedua nih, kita posting di sosial media. Terakhir kemarin Mas Ajik nih dia kan suka bikin animasi itu yang animasi personal project dia bikin sendiri, dinikmatin sendiri gitu kan. Ya. Gue suruh upload biar orang lihat gitu ya. Akhirnya kemarin saya upload terus banyak di share tuh di Facebook. Nah kebetulan saya di Facebook tuh banyak temenan sama orang Malaysia sama animator Malaysia. Iya. Ada animatornya ini Agent Ali, ada animator Bobo. Kebetulan mereka nge-react juga dan tiba-tiba di DM tuh si Ajik sama dari Monster gitu. Gokil. Iya. Gokil. Aji mana Aji? Malu-malu aja nih, cerita dong. Hey. Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mau coba freelance ya upload aja karyanya di sosmed gitu, show yourself gitu lah. Iya. Gokil. Iya. Nanti pasti ada yang lihat lah, minimal share. Kalau bisa Facebook juga karena banyak artis-artis tuh 3D artis tuh di Facebook ya kalau saya lihat ya di kebanyakan ya. Karena di Facebook banyak meme-meme baru gitu. Iya. Pada seneng meme. Jadi banyak di Facebook tuh banyak 3D artis dari luar. Bahkan ada anime challenge ya. Anime challenge di Facebook itu lumayan. Yang ikut animator Pixar, animator Riot Games gitu. Cukup parah orang ngeri semua itu kalau kita ikutan di situ mulai dapat spotlight lumayan banyak relasi lah. Jago parah itu di situ.
Mas Denny juga sering ikut kan. Wah, Ikut nongkrong sih ikut kalau Mas nongkrong Denny. ya, ikut ngopi Selain aku mah. ikut kopi dia, Ikut Enggak. komen. Nah, ikut komen, ikut nyinyir juga tuh kayaknya. Iya, tapi yang ini apa namanya? eh Selain dari relasi dan sebagainya gitu, ngeposting-posting kayak gitu tuh emang efektif banget ya berarti ya kalau untuk nge-guide Efektif. sama teman-teman Apa? animator yang luar gitu, yang pengen Ya, tahu juga soal animasi gitu kan. iya, efektif banget. Dan sekarang nih baru-baru ini ada di IG, ada akun namanya Kobokan Animasi, bisa dicari. Itu Mm-mm. dia Wah, iya benar. ngadain itu, dia event challenge, dapat duit lah. Ah, Wah, ini fun Iya. fact-nya, kemarin kita habis ngundang pemenangnya nih. Wah, iya. Oh, belum. Wah, Farel. yoi. Iya si Farel itu. Tadi Ntar lah. bisa Ya. ditonton ya buat teman-teman di sini yang nonton ini ya kan gitu. Bisa balik tuh di episode 3 nanti. Iya. Ya, Jadi juara satu, juara. Juara satunya? Juara satu diundang, Yang juara kemarin. 2 kita diundang juga. Oh iya. Wih, jadi ntar yang menang-menang diundang terus dong ke sini. Insya Allah ya. Pengennya sih Aji atau Saka itu nanti ikutan di situ kita undang lagi Iya. nih itu. Undang lagi, Gimana undang lagi. nih? Gimana nih? Ya kan? Tanya lagi. Iyalah, gitulah itu. Itu berarti proyeknya kalau boleh tahu selain dari Indonesia berarti bisa udah sampai ke Malaysia juga ya berarti ya EXP. Malaysia. Dia paling paling iya Malaysia sih, belum kemana-mana lagi, masih Malaysia. Oh, masih Hmm. masih Asia berarti ya? Masih Iya, seputar. Malaysia. Pernah ditawarin India, waduh. Oke. Waduh, India. Dari India. mana nih? Dari mana nih? Perindavan. Perindapan ya. Ternyata. Gini-gini. Alah, Perindapan. Pakai tangan itu yang Iya. ngaduk-ngaduk. Parah. Agak Parah berat, tuh. iya, agak berat. Tolong di-cut Kita nggak nanti ya, berani. editor. Ya, Oh, mungkin Cina kali ya, Cina enggak sih? oh pernah ya? Enggak, belum Cina. Oh, belum. Tapi aku penasaran dah. Waktu di TLG itu berarti kan sembari jalan di yang EXP-nya tuh. Hmm. Mm-mm. Berarti di TLG itu kan juga ada apa termin deadline yang harus dihajar Kejar. juga kan? Iya, Itu bagi waktunya gimana tuh? Gila Enggak. itu. di TLG kita nggak ngerjain servis. Yang servis ada tim lagi ngerjain gitu. Hmm, Oh, Jadi- ada oke. tim lain yang ngerjain. Jadi paling saya aja PIC bantu upload file, ngecek. Lumayan sih. Hmm. Oke. Berarti hitungannya PIC ya di sana, project in charge ya. Di TLG kita kerja as an animator lah. Kami kerja di sana as an animator. Cuman untuk project yang saya handle di studio saya sebagai PIC aja, sebagai penghubung antar klien dan animator saya yang di studio saya. Oh, jadi anak-anak teman-teman yang EXP, teman-teman XP ini yang udah ada di TLG ini tidak ngerjain kerjaan yang EXP. Udah lah. Oh, jadi kayak emang naruh tiga apa 4 orang gitu di sana Iya. buat belajar lagi gitu, baru nanti balik lagi untuk Iya. kita kembangin lagi. Oke. Menarik Kayak ya. pemain bola dipinjem gitu. Ya, di loan. pusat transfer lah ya, pinjam dulu. Iya. Yoi. Nyari ilmu dulu kan, nyari Iya, ilmu. iya. Ntar balik lagi. Iya. Karena kita sadar ilmu kita tuh kalau di freelance doang kayak terkurung. Orangnya gitu aja, kayak gitu butuh ke dunia luar. Wah, ini CEO yang berwawasan luas ini. Yoi. Yang open minded ya Open kan. minded tentu saja. parah ini ya Ya kan. untuk teman-teman yang mau nyoba freelance, nanti dulu dah, mending kerja di studio dulu. Nah, Betul. tuh Nah, ya kan. Setuju. Biar tahu yang namanya deadline, antum Nah. ya kan. Ya, Biar kalau yang tahu punya namanya libur. Tenan ya kan, kena under pressure ya kan. Iya. Iya. Menarik anjir. Oke. Tapi kalau freelance gitu kan berarti punya ini ya Mas ya. Aku penasaran sama, kan ada kadang kalau kita ngambil freelance kan ada technical buat setup gitu, entah drive-nya atau script yang lain. Itu berarti di timnya Masaka ini ada orang khusus buat scriptnya atau technical apa gimana Mas? Nah, itu yang tantangannya untuk freelance itu kita harus siap untuk semua perubahan pipeline. Setiap project pipeline-nya beda, setiap project style-nya beda. Itu harus siap. Biasanya dari klien tuh udah nyediain. Ada technical director, mereka ngajarin ini harus gini. Biasanya di remote dulu. Ya gitu. Biasanya saya yang PIC sih, yang ngurus teknik-teknikalnya Iya. gitu. Lumayan sih. Hmm. Setiap project beda-beda, itu lumayan
Main pusing sebenarnya. Iya, Ganti software juga, kita software bisa ganti-ganti, kadang Mayanya juga versinya kan juga ya banyak versinya ya macam. 2010, 2000 Blender juga Blender ganti, pokoknya harus siap-siap ganti. Komputer penuh sama Blender Maya doang deh. Mm. Nggak sempat Iya. install game nah. Gak Oh, sebagai tahu gitu. Nggak muat. Udah iya, kebanyakan file project giga-giga itu iya benar. tantangannya gitu. Harus Iya siap iya kuota iya. gede, download bergiga-giga. Waduh. Seperti itulah tantangan freelance. Mm. Seru sih, seru. Tapi biasanya animator yang di studio-studio juga pasti ambil freelance juga kan ya. Adalah dikit-dikit. Iya. Yes ya. Apalagi Mas Denny sering itu. Sering Mas Denny mah. Waduh. Kenapa saya? Itu berarti kalau selama ini ngerjain banyak project apa namanya? Freelance terus banyak project. Berarti hitungannya vendor ya ini ya? Vendor, vendor, vendor. Berarti berarti kalau kayak gitu pengen tahu aja sih ya kan. Pasti ada dong beberapa klien yang ini kok kayak gini sih. Ini harusnya sih kayak gini nih ya. Nah, itu ngadepinnya gimana tuh kalian tuh? Ya sambat lah. Aduh, Bagus. Sama kayak kita. Ya semua sama lah. Iya, iya, iya. Animator tuh sambat-sambat tapi dikerjain terus. Oh iya tuh. Intinya kuncinya apa guys? Tanggung jawab. Tanggung Nah, nggak apa-apa ngeluh, nggak apa-apa marah gitu. Misu-misu ya kan. Misu-misu, sambat nggak Iya. apa-apa, tapi kelar. Ya, iya. Kan Iya. klien nggak lihat, ya udahlah. Iya. Nggak apa. Ya biasa itu. Iya, ya wajar lah ya gitu. Ya kadang, Manusiawi ya lah. kadang kan kita punya idealisme. Kok aneh dibuat gini. Mm-mm. Apalagi Mas Ajik nih idealismenya tinggi banget. Wah, Waduh, kelihatan sih Mas kayaknya. Iya sih itu. Ya, kalau saya lumayan tel. Ditoel. Saya agak lebih toleran lah, kita ngikut aja sama klien. Gitu kadang ya beda, kadang revisinya aneh ya gitu, wajar lah. Ganti animasi, ganti dari storyboard itu udah biasa. Storyboard itu biasa. Makanan sehari-hari kayaknya. Makanan sehari-hari kayaknya udah itu. Gila, Seru, gila, seru gila. tapi. Berarti malah apa? Banyak tantangannya yang di dunia freelance ya malah ya. Ya karena ya gitu. Gila, gila. Keuntungannya sebenarnya sama aja kayak kerja di studio. Cuman kan kalau di studio animator, ya animator aja gitu. Ya. Kita tanggung jawab sama shot kita, sama ini kita. Betul, betul. Kalau sebagai vendor ya ada berhubungan dengan klien, file transfer gitu itu. Ya tadi pipeline berganti-ganti. Iya, iya. Di vendornya Saka sendiri berarti itu udah memang pure khusus animator aja tuh. Iya, kayak kami khusus animator aja sih. Oh, berarti khusus animate aja ya. Kan biasanya tuh ada vendor yang oke, Ada. aku mau memperluas inilah apa namanya ke modeling, aku mau memperluas ke LRV lah gitu. Iya. Ya paling dari layout sih, kita layout animasi masih satu jalur sih. Jadi Layout sekalian juga, ya. animasi juga. Ya kadang animasi doang udah di layoutin, kadang kita juga nge-layout. Untuk LRC enggak sih. Nggak bisa Belum, isinya. ya. Belum kali ya Siapa tahu kan. nanti kan ke depan. Siapa tahu nanti kan ketemu lagi ya kan. Udah Iya. sampai ke kompos ya. Waduh. Who knows? Pupuk Ya. kali, pupuk. Pupuk. Kompos maksudnya gimana sih? Kompos. Aduh. Dipatahkan terus sama Karis. Perak emang Karis itu. Tapi Ini kalau apa? tapi kalau tadi ngomongin klien tuh aku penasaran juga, ada nggak sih klien yang macet bayarnya atau bahkan amit-amit banget nggak bayar gitu? Alhamdulillah ya klien di Indonesia tuh keren lah. Cairnya cepet. Be. Itu kalau dari muka sih kayak jujur banget ya ini ya. Invoice baru diketik aja udah cair gitu, belum dikirim. Aduh, Bah, saya juga gokil. Baru niat aja udah dikirim kan. Gokil. iya, Terbaik. cepet banget, tepat waktu gitu. Saya juga suka heran. Mau percaya tapi nggak Gimana? percaya. Mau nggak percaya. Ya, tapi- tantangan lah. Kita Iya, tahu iya. industri kita belum dewasa ya. Industri animasi ini belum dewasa gitu. Industrinya industri TV. Kalau kalian tahu orang-orang TV juga yang kayak talent juga bayarnya juga telat gitu. Iya sih benar.
Jadi sama. memang ada prosesnya yang lumayan lama lah. Ya, Heeh. tapi di Indonesia enggak gitu. Oh ya, itu nggak tahu ya, itu mungkin di negara Zimbabwe kali ya, apa di mana gitu kan nggak tahu ya. Wakanda bisa Enggak. juga kan Wakanda Wakanda. juga bisa, Wakanda Sama Black bisa. Panther kan? Iya, Iya, bisa juga. bisa bisa. Lancar di Indonesia saya. Wah, Indonesia mah kan tadi udah bilang ya kan, baru diketik Betul. aja udah cair. Nah, Iya, Cair. itu. dikirim itu. Udah dikirim. Mm-mm. Mas, udah Belum. aman ya TF? Yes, Oh, ya. udah tuh. Kaget saya. Pas Iya. udah TF, wah, oh iya bener. Oh ternyata yang invoice tahun lalu kan. Ya, tuh. Wah, si Bang kan udah dinaikin, diturunin lagi. Enggak. Tertampar fakta. Tertampar fakta. Oh, boleh. Oh Terima kasih. begitu. Aja. Tapi nggak cuma di Indonesia loh. Saya pernah ada di Malaysia juga lumayan menantang juga. Oh iya. Tapi sebenarnya tergantung kliennya sih, nggak Malaysia bagus, Indonesia bagus, nggak tergantung perusahaannya sih. Saya juga pernah dapat di Indonesia perusahaan yang bagus, tanggung jawab, ya ada yang kurang, ada yang itu. Kita sebenarnya udah di antara freelancer udah sama-sama tahu sebenarnya. Ada perusahaan red flag, wah ini red flag nih. Waduh, red flag. Waduh. Ada yang wah nih reputasinya bagus nih, ada ambil. Oke. Itu lagi nih sama-sama tahu semua. Berarti emang nama baik itu penting banget ya. Penting. Nggak cuman di perusahaan, Iya. nggak cuma freelancer gitu. Karena industri ini kecil, orangnya itu aja. Iya. Ini saya baru lihat grup ini ada Mas Karis nih masuk grup ini. Gimana tuh? Grup project. Ada nih grup project ini. Waduh, ketahuan saudara-saudara. Ketahuan. Saya ngerasa kayak pernah se-project nih. Oh, ketahuan saudara-saudara. Kayak Karis yang lain dah. Oh iya. Enggak, PP-nya sama Ahmad Dhani. Wah, Baru Ahmad Dhani. diperjelas. Jadi, server mana nih ya? Ada. Ada ya? Tapi nggak, jangan disebut lah. Waduh. Ketahuan. Iya karena orangnya itu aja pasti ketemu. Wah, Iya, ini benar orang pasti itu. satu Iya. project. Nah, ini orang MD nih. Satu project orang TLG. Satu project. Nah, ini orang. Jadi emang harus menjaga nama baik ya. Iya, Iya, harus. benar. Iya, baik. Apalagi kalau project luar ya, kayak saya ke Malaysia gitu benar-benar harus jaga lah. Karena kepercayaan mereka sama Indonesia juga kita yang pegang gitu. Iya. Nah, ini menarik nih kalau misalnya yang dari luar nih. Aku kepo sama ini sih, misalkan itu kan udah beda mata uang ya. Iya dong, Malaysia kan ringgit ya. Ya. Ke Indonesia gitu. Terus itu apa proses untuk transfer dan sebagainya itu gimana? Apakah lewat PayPal atau lewat apa? Nah ini untuk project luar mungkin yang kalian harus siapin sebagai vendor itu dokumen. Mereka nggak mau vendor yang kosongan gitu. Oh. Jadi kemarin saya udah nyiapin dokumen udah tercatat perusahaannya, rekeningnya segala macam. Itu yang mereka sistem legalnya tuh harus komplit. Karena menjaga asetnya mereka, aset nanti kan dikirim gitu, dijaga. Nanti kalau yang sebenarnya disalahgunakan mereka bisa sue gitu. Kan bisa tuntut. Jadi kalau freelance yang lepas hanya perorangan agak susah keluar gitu. Nah, untuk mata uang ya bisa PayPal, bisa langsung antar bank juga bisa kok sekarang. Oh iya. Jadi transfer Visa kan pakai Visa. Tapi ya lebih aman pakai PayPal juga bisa. PayPal ya. Asal banknya udah mendukung itu Visa transfer. Berarti kalau boleh tahu EXP ini sendiri kalau udah sampai keluar itu dan dari luarnya sendiri nggak mau yang sembarangan katakanlah ya kan untuk studionya, berarti udah berbentuk CV dong atau PT di EXP? Ya, udah baru kemarin udah PT sih di 2024. Wih, Wah, terbaik bro, tepuk tangan efeknya dong, gila apa? Gokil. Oh iya, soalnya kan kalau misalnya tadi berhubungan dengan legalitas dan tidak mungkin bukan tidak mungkin ya, agak susah untuk apa namanya orang-orang kayak personal yang masuk ke sana gitu, agak susah. Berarti mereka membutuhkan legalitas dan minimal CV atau PT itu gitu untuk masuk ke sana. Ya. Oke. Mungkin. Tapi mungkin ada juga yang bisa studio lah. Tapi nggak tahu ya, saya belum pengalaman sih. Gitu.
Kenapa Mas Haji mau ngomong apa kok kayaknya Oh, berbisik-bisik Dia aja. bisik-bisik gitu kan. Kenapa? Ayo cerita dong. Kenapa itu? Cuma figuran. Iya, dia di lirik Monster dia. Wah, gila. Boleh tuh Mas, tadi cerita yang tadi di apa? Akhirnya di chat Monster tuh gimana Mas? Oh iya, tuh. Gimana Boleh gimana? Mas cerita? Benar diedit di-cut. Apaan? Penasaran tuh shotnya yang akhirnya dilirik Monster tuh seperti apa Mas? Ya, Shotnya Ah. bisa di share nggak Mas? Di screenshot gitu kan? Di share screen gitu. Eh. Wah ini. Oh, Atau gini deh, nanti kita boleh tayangin di ini ya, apa minta linknya aja gitu. Nah, Kita kasih di deskripsi ya kan. iya. Soalnya kan Ya. teman-teman di sini pada penasaran ini shotnya penasaran, shot kayak betul. gimana sih kok bisa langsung dilirik Monster nih. Iya. Gih, gokil. Astagfirullah, orang cuma ditawa. Ya kan di lirik. Ya. Siapa tahu nanti banyak yang nonton dari YouTube kita terus dari Iya. orang Disney ngelihat wah Nah, Nah, nyambung lagi ke EXP kan. nyambung lagi, Who knows, EXP. ya kan? Nah, Rezeki kan. buat EXP lagi tuh, Iya. iya kan? Iya. Yang nonton Iya, apa? Kan judi online. Ya nggak apa-apa ya, nanti kalau misalkan apa namanya izin untuk nanti shotnya Aji gitu, beberapa Linknya lah. itu dikasih ke linknya aja ke deskripsi kita nanti di bawah. Makanya ya sering-sering upload lah untuk animator-animator baru. Hmm. Iya. Kemarin saya ngeliat yang di apa Kobokan tuh ada lulusan SMK, udah bagus banget animasinya. Iya. Iya, Dia sekarang yang baru-baru animasi udah pada bagus, udah. parah. Semoga jago-jago. industrinya makin maju. Iya udah jago-jago sekarang yang baru-baru emang. Betul. Minder saya minder. Mulai tersingkir ya kayaknya. Mulai tersingkir kayaknya ya. Iya. Apakah ini saatnya untuk kita jualan? Jualan rujak Ya, tapi harus tetap humble lah ini yang baru-baru ya, meskipun jago gitu. Ya, Iya benar, harus respect lah. Iya, harus tetap terima masukan. Kadang yang senior pengalamannya lebih banyak gitu. Wow, betul. Ini BTW kalau dari teman-teman di sini pengen tahu kalau misalkan nganimet itu cara proses workflow-nya kalian tuh gimana sih dari Saka sama si Aji ini? Pipeline-nya kalian itu sendiri itu workflow-nya. Pembuatan dari planning sampai Iya, jadinya tuh kayak gimana sih gitu kalau dari kalian? Jadi kita berproses ya. Iya. Untuk dari dulu awal-awal animasi kita kan nggak tahu namanya blocking atau apa gitu. Saya dulu ya awal-awal. Kita ya awal-awal saya dulu ya ngeliat tutorial di YouTube lah apalah gitu. Dulu kan YouTube belum terlalu banyak tutorial animasi. Mungkin belajar dari teman tutorial ya 12 prinsip itu yang dipakai dulu awal-awal. Nah, untuk sekarang proses animasi itu ternyata nggak terpaku gitu. Ternyata ada teknik yang namanya layering, tahu nggak layering? Wah ini Iya benar. kan? Nah dulu mungkin kalau untuk awal-awal animasi kita blocking dulu, blocking benar-benar per pose kita block, terus kita ambil in betweennya, kita splining, baru kita detailing kan. Nah ternyata setelah saya mulai lihat-lihat lagi ternyata ada yang lebih efektif, mungkin bisa dipelajari namanya teknik layering animasi. Jadi untuk biasanya dipakai di adegan-adegan yang actions, dialog juga bisa sih. Jadi kita nanti animasinya untuk awal ngebayangin gerakannya dulu, gerakan torsonya dulu. Ini untuk teknik layering ya, tapi nggak tekniknya harus layering terus, harus blocking terus. Bisa dipakai kapan aja sesuai efektivitasnya. Gitu. Kalau layering nanti mungkin saya kasih linknya nanti ya, kalau biar lebih detail penjelasannya. Boleh. Nanti di deskripsi bawah kita minta linknya boleh ya, kita taruh. Kita taruh. Sama shotnya Aji yang tadi tuh, yang bikin penasaran Ya. tuh. Taruh di bawah tuh nanti. Saya rasa animator harus tahu nih efektif, karena layering saya pas tahu layering dulu saya ngerasa berdosa tuh nganimet kayak gitu, ternyata boleh, ternyata dipakai kok sama animator luar gitu. Iya. Jadi di awal kita untuk dapetin flow-nya dulu, flow misalnya adegan dialog. Nah gitu. Flow-nya kita bayangin, kita ambilin, kita bayangin apa aksennya. Itu kita animate biasanya kepalanya dulu. Kepalanya kita udah kebayang flow-nya, nggak apa-apa itu animate splining.
lining set udah kebayang flow-nya udah. Nah, terus yang lain tinggal ngikutin torsonya, ngikutin flow kepala, dadanya ikutin flow kepala, sama semuanya ikutin flow kepala, tinggal tambahin aksen di tangan itu. Itu layering sih lebih simple, lebih Jadi simple. jadi Kebayang nggak modelnya ya? kebayang-kebayang. Jadi modelnya satu-satu gitu ya. Iya, Striker head. striker head lah Hmm, ibaratnya. Jadi kita tapi ngebayangin flow dialog dari kepalanya aja, hmm, itu ngebayangin ngebayangin atau tetap harus pakai video referensi, nah, Iya, biar iya. kebayang. Jadi kadang kan kalau kita adegan yang ibaratnya less pose ya, posenya tuh minim, misalnya dialog cuman gini doang. Kan kalau kalau dialognya begini 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 terus kan aneh bosan ya, ya, awkward itu bosan. nggak manusiawi gitu. Over malah. Over 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 act. Anime. Iya, Nah, butuh overacting. adegan yang kayak settle animate. Nah, itu kan kadang bingung animator tuh. Hmm. Iya. Saya sih bingung, nggak tahu yang lain. Jadi ternyata saya setelah nemu layering ini enak, jadi pakai kita ambil flow-nya dari kepala dulu, misalnya adegan. Kemana gitu, saya kemana? Nah, kita ambilnya, kemana? Ambil kepalanya. Kalau yang lebih ekstrimnya lagi itu grafiknya di copy. Iya. Oh, oke Jadi oke. grafik kepalanya udah gitu, flow-nya di copy ke dada, di copy ke torso. Nah, cuman saya nggak mau se ekstrim itu ya, karena terlalu mengandalkan komputer gitu. Jadi tetap Hmm. dadanya diikutin flow-nya gitu. Terlalu Itu terlalu komputerized lah ya. Hah? Terlalu komputerized, jadi terlalu Iya, kayak neo flow-nya computerized. terlalu apa monoton lah Hmm. kelihatannya nanti jadinya. Tapi ini untuk orang-orang yang udah ini ya, yang bisa ngelihat flow ya. Kalau yang awal-awal mungkin masih ya biasa blocking standar, Post to post dulu post to kali ya. post itu wajib sih. Jadi Dan ada dia kalau post to post tuh lebih baik pakai yang step gitu. Step grafiknya di step dulu, jadi kita kayak kayak gambar 2D gitu, per frame tuh dikunci, diperhatikan per frame. Iya, per key. Jadi emang beberapa bapak di animasi itu khususnya animator ya gitu. Animate itu ada beberapa teknik lah gitu. Nih, Ya mungkin ini salah beda. satunya pakai layer juga nih gitu. Itu Layar ada ini teknik. ya tips aja ya, mungkin kalau yang blocking itu udah banyak yang bahas kali. Iya, ya Coba mungkin udah umum lah kalau yang umum. blocking. Coba coba layer animation itu udah lumayan populer di Di luar ya. animator luar sih. Kau kan suka lihat yang animate action di animate torsonya doang, gitu kan? Iya, iya, iya. Dia diambil flow-nya, digerak ke sana sini kan. Nah, itu layered itu. Dia Oh, ngambil flow-nya dulu dari torsonya biar actionnya dapat, baru kan kalau kita post to post nggak kurang kebayang ya timingnya. iya, iya, iya. Tapi kalau layer gitu tuh berarti tiap animate-nya per part ya, Mas? Misalnya tadi kepala dulu. Udah oke, dapet. Terus baru badan apa gimana, Mas? Nggak Pisah-pisah terserah sih, gitu. nggak Oh, nggak kayak berurutan gitu, enggak sih. iya, iya, iya. Yang penting kalian udah dapat flow-nya, ya udah tinggal diikutin aja. Misalnya yang tadi animasi torsonya dulu, action set set kanan kiri udah dapet tuh Ya. flow-nya. Ya udah tinggal di post aja tangan kakinya, di post, tinggal di blocking. Di blocking blocking lagi, tapi seenggaknya udah dapet Flow-nya. flow-nya, flow alurnya. Ya intinya tuh kalau layering tuh lebih gampang mencari timing lah. Beatnya tuh lebih Iya, enak kalau jadinya. yang bingung bingung less pose bisa pakai layer. Mm. Kalau adegannya pose-nya sedikit kayak dialog atau adegannya action banget, bisa di layer dulu, itu bisa bisa root-nya, bisa apanya. Jadi movement-nya udah kebaca dulu gitu. Jadi mempermudah untuk mencari timing lah. Beatnya kalau Nah, ini bahasa sekarang tuh beat gitu. kadang nggak semua orang bisa. Ya, jujur saya kan nggak terlalu bisa gambar ya. Iya. Jadi untuk mencari timingnya pakai dengan cara layer, nggak dosa kok itu. Terus saya ngerasa dosa nih, bener nggak sih animate kayak gini? Ternyata Iya, boleh, iya. nggak apa-apa. Beda dengan Mas Ajik, tekniknya beda. Bisa jelasin nggak, Jik? Dia nggak mau cerita, dia punya teknik lagi beda. Mana nanti? Wah, ini Let's dia go, nih yang let's go. penasaran nih. Pengen Penasaran. tahu nih, pengen tahu. Teman-teman di sini juga pengen tahu nih, Pasti Mas pada mau Haji. tahu. Sikat Mas Haji, tekniknya gimana? Striker head. Gimana, Jik, mau lu yang jelasin, gue yang jelasin nih. Atau kalau gua salah lu koreksi. Gimana? Oh, kalau saya sama. Kadang post to post, striker head. Kalau bingung kadang digambar dulu saya pakai flash sama grace pencil biar kelihatan dulu. Baru Oh, dibuatin lagi. oh, sempat gambar pakai Flash, Adobe Flash itu? Iya. Oh, Biar oke. gambar dulu kebayang.
habis itu baru masuk 3D. Kalau Hmm. enggak langsung aja di Blender kan bisa itu Grace Pencil digambar langsung ke layar. Iya. Blender ada Grace Pencil jadi bisa gambar di layar. Iya 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 Iya. paham. Oh, jadi emang ini ya, emang apa namanya tekniknya ngegambar dulu ya, baru ini Iya, baru dia masuk ke gambar. 3D-nya gitu. Oh. Saya kalau animate kayak jubah kain Hmm. gambar dulu nggak bisa soalnya ngepost. Iya, nyari flow-nya di gambar dia. Oh. Hmm. Kayak animate jubah kan harusnya kan pakai apa namanya simulasi. Nah, kadang kan beberapa nggak menyediakan simulasi di animate sendiri. Iya, manual. Nah, alurnya itu di sketch dulu. Baru ngikutin objeknya. Oh, ya mungkin si apa Aji ini emang ada basic 2D kali ya. Jadi Nah, ya itu. oke. Jadi Oh. jadi gampang lebih masuk. Oh, sama dia digambar dulu, baru ke gambar, Ya. baru nanti masuk ke 3D-nya. Oke, ini nice banget loh. Tapi itu Ya. menarik loh. Tadi Mas Aji kan sempat bilang kadang post to post, kadang strike ahead. Nah, itu kapan tuh Mas? Kapan pakai post to post, kapan pakai strike ahead? Apa ya? Ya bebas kan. Feeling. Oh, mood aja kalau lagi pengen ini. Enggak sih sebenarnya kalau strike itu kebanyakan yang kita di jubah, rambut, iya. tapi efek asap dia biasanya strike ahead lah itu nggak mungkin post to post. Kadang Iya, kalau action yang kadang sama saya torsonya dulu kadang ntar ngikut yang lain kalau udah dapat. Tapi kadang juga post to post bebas sih kan. Iya. Oke. Iya. Mungkin sesuai kebutuhan kali ya. Iya. Boleh kebutuhan. Tapi denunya. Mas Adik yang bisa menjelaskan. Yang yang bagusnya dari dia tuh Antik dia biasanya animate-nya tuh dia pakai on force, on trace gitu. Oh iya. Iya, ditahan 3 frame, ditahan 2 frame untuk dapat power yang lebih kuat biasanya untuk adegan action-nya. Oh, tips and trick ala-ala seperti anime itu. gitu ya, Ali-ali ala-ala anime anime. gitu ya. Iya benar-benar Benar. anime gitu. Terus on trees. Waduh. Iya, dia tahan on force, on trace itu action jadi lebih kerasa lebih strong. Oh, Iya. itu emang si Mas Haji ini lurus ke apa lurus lagi kiblatnya ke anime atau gimana tuh? Soalnya kan gitu model-model kayak style-style anime tuh. Model-model anime itu pasti tuh. Timingnya lihat aja ditiruin. Oh, Ya, oke timing-timingnya. Iya, lima dia. Tapi emang kalau dari segi apa momentum menurut aku Iya, pribadi terasa kan? menurut aku pribadi anime tuh keren parah sih gitu. Iya. Kalau dari segi momentum terus dari segi sudut pandang kamera Ya. itu keren. Bagus banget posanya. Iya, posenya itu keren-keren banget sih emang anime. Emang arahnya kiblatnya ke sana toh, Mas Haji. Oh, pantesan 2D-nya kuat gitu maksudnya. Iya. Bisa gambar dulu. Oh, oke. Wah, nice. Kiblatnya loh. dari anime ternyata ya. Ya, jadi ciri khas lah. Ciri khas. Iya, gokil sih. Kadang kalau in between juga pakai satu frame skip itu nggak Iya. apa-apa tuh. Kalau kita nyebutnya skip frame di sini. Nggak tahu apalah namanya. Jadi in Iya. between satu pose lain Satu di frame tengah-tengahnya tuh dikasih smear aja set, Kalau nggak jadi kerasa gitu. satu frame pindah pos Satu frame. itu nggak bisa. Asal lalunya masuk alurnya. Satu frame pindah pos dari bawah ke belakang langsung bisa. Kan kadang kalau kita tuh terjebak sama paradigma play per frame gitu ya. Per frame di play alurnya nyambung nggak? Ada yang patah. Coba kalau di play sebenarnya bisa kita mainin patahan frame itu. Patahan apa ya? Patahan key ya, patahan key. benar. Jadi dari sini bisa langsung ke sini, di tengahnya tinggal dikasih smear set. Oke. Asal alurnya masuk. Iya, di play alurnya kerasa, set tetap kerasa. Kayak gitu. Iya, tapi kan kalau kayak gitu berarti memang harus punya imajinatif yang oh, ini bisa nih dipotong di sini nih. Nanti tinggal dikasih smearnya kayak gini nih. Itu harus Iya, punya iya, dulu iya. tuh nalarnya tuh. Iya, apa Iya. namanya? Gambarannya kali ya. Taste-nya. Iya, Feel feel-nya kali iya. ya. Iya sih. Aku sih nyebutnya nalar ya. Nalar untuk masuk ke sana itu harus punya Iya. dulu tuh gitu. Iya, iya. Tekniknya kali ya. Iya. Keren loh ternyata ya kan. Terbaik. Oh, iya tekniknya tuh ternyata yang ini macam-macam nih gitu loh gitu. Ada yang Iya, seperti iya, tadi itu. Ini ilmu baru nih Iya. buat teman-teman di sini Iya, juga ilmu baru. baru nih. Ilmu baru, parah. Kata Mas Ajik tipsnya sering untuk menaikkan nalar animenya. Anjay.
Wah, Enggak, sering-sering lihat video Sakuga gitu. Oh ya Sakuga, wah parah Sakuga parah, banget parah. ngangkatnya nih. Frame-nya pakai Parah. 3D nggak apa-apa, bisa pakai 3D, tinggal angle kameranya dimainin vokaleng, dimainin stretch-stretchnya dimainin, ntar bisa mencapai levelnya Mas Ajik. Wah, Waduh, gila. oke itu Gila, guys. gila. Kalau misalnya mau mencapai kan. level Mas Ajik sering-sering nonton anime kan berarti. Iya, Ya, betul. Anime action ya, jangan yang hentai. Doraemon. Padahal tadi ngomongin Mbak. dipotong. Alhamdulillah. Tapi aku penasaran deh. Kalau misalkan seperti itu dengan dengan style-style katakanlah anime ya. Dengan style anime kayak gitu berarti kan untuk mencapai level yang kayak kan ada beberapa yang kayak di 2D bisa digambar, tapi di 3D ini kita nggak bisa di post nih. Bisa. Susah nih dan Post. sebagainya. Itu berarti ada permainan cheating dong di situ Wah, untuk ini ya. banget. Oh. Ya, jelaskan. Gimana Anu, tuh? Yang penting siluetnya dapat aja, kalau saya cheating aja. Mau di stretch, mau ditarik segala macam. Yang penting di kamera bagus aja. Oh, oke. Tapi kendalanya biasanya di rig sih. Kadang di rig Kalau jelek, kalau nggak ada tweaknya, Oh iya. terbatas agak susah. Biasanya di project kita juga kadang suka masukin style-style gitu. Alhamdulillah disukain juga sama klien. Oh. Ntar kalau di render shadownya jelek ya udah. Itu bisa tangannya bisa sampai panjang gitu. Iya. Angle-angle nyampe nyudut Iya, banget iya. itu. Berarti Nggak itu mungkin kan dicapai dengan 3D sih, harus di stretch. ah. Nah itu rignya harus fleksibel. Iya, berarti cheatingnya tuh nggak cuma ada di karakternya gitu, berarti ada di main kamera, Nah, antar vokal range-nya kamera. diturunin. Vokaleng biasanya vokal. Cuman agak berbahaya sih main vokaleng karena sekitarnya bakal pengaruh gitu. Iya benar. Iya, benar. GPeng lebih baik main di rignya sih, lebih enak, lebih aman. Wah, berarti emang kalau gitu yang penting gimana caranya kelihatan bagus di kamera. Iya itu intinya itu. Oh. Whatever di belakang layar, penting kamera kelihatan gambar yang pengen kita capai lah. Wah, berarti ntar PR ya kalau misalkan lightingnya nih. Ini gimana ini bayangannya ke sini, Nah. ininya ke sana. Hey. Bayangannya melewat gitu. Tapi ini biasanya untuk adegan-adegan action ya. Kalau dialog Biasa, biasa bagus, acting ya. jangan lah. Kasihan lightingnya. Kalau action kan biasanya lightingnya kan dia bebas tuh. Iya, dan kameranya kan main ya kalau action tuh biasanya tuh. Dia lightingnya on cam. Berarti kayak action kayak Kimetsu yang Tengen Uzui. Yang suara Saya nonton. yang Ya, suara atau apa ya? Pengen. Yang iya atau yang main kamera banget tuh itu anime kan banyak tuh. Itu berarti kebanyakan yang misalkan kita pengen adaptasi ke 3D atau ini deh yang lagi viral kemarin tuh yang keren banget dari studio Darul Arkom. Ya itu. Muslim. Nah itu dia bagus. Nah, itu kan style lain anime juga ya, mirip-mirip Ya, anime juga tuh Sakuga. style-stylenya ya, hawa-hawanya kan itu tuh hawa-hawa anjir. Iya. Jam kali. Iya, itu berarti ya memang dari kamera, dari ini tuh emang Iya, perlu ini banget ya. pasti cheating. Cheating. Kalau pernah lihat di postingan-postingan animasi Jepang juga, mereka kan juga udah mulai banyak 3D tuh. Iya, Nah, itu mereka melihatin behind the scene-nya juga cheating, kakinya ditarik, Ya kelihatan. kakinya biar terbalik, biar perspektifnya dapat gitu ya. liar gitu, tajam. Emang pakai cheating sih, nggak mungkin pakai 3D ngandelin kamera doang, agak susah. Gitu. Gokil. Gokil. Ilmu baru, guys. Ilmu baru parah. Tapi Tapi kalau ini juga udah pernah bikin gituan. Video breakdance. Lawas banget anjir. video breakdance. Gimana? Tapi aku ngomongin Sakuga nih ke Mas Ajik ya kan, balik lagi ke Mas Ajik. Kalau ada berarti rekomennya ada nggak sih anime yang dari Mas Ajik nonton gitu buat belajar Sakuga gitu, belajar tadi action yang rumit gitu. Anime apa Mas kira-kira? Ya udah lama. Sekarang udah jarang juga nonton anime. Inazuma 11. Anjay. AOT kali biasanya gitu. Enggak. Dia bahkan bukan animenya yang dihafal, tapi animatornya malah. Beh, Oh. gila. Ada di- Gila. Enggak. Ini ya,
Enggak di Arifumi, YouTube tuh Arifumi. nanti kita kasih link-linknya dah. Biasanya di YouTube Jepang tuh ada animasi Sakuganya siapa, Iya, bisa aja Sakuganya ntar bener-bener. kompilasinya dia, Ah, Sakuga, kayak gitu-gitu Iya. banyak sih. Jadi kalau kita fokus anime apa, bingung karena Bingung. setiap anime banyak Sakuganya gitu. Banyak Paling animator banyak. juga kan satu di anime itu Iya, kan nggak kalau satu anime kan berarti harus nonton the whole story kan, nggak ada waktu. Jarang. Searching aja Biasanya Sakuga, searching, kan? flying Sakuga, running Sakuga itu di YouTube banyak banyak. Yang paling sering tuh Yukata Nakamura tuh kan. Oh, Yukata Nakamura. Berarti kalau kayak gitu nambahin efek-efek 2D-nya itu gimana tuh? Itu kan otomatis harus ada efek 2D-nya kan biar keren gitu. Atau Jadinya. paling samir lah. Ya kalau personal project ya digambar sendiri. Kan pakai grass pencil. Kalau Kalau- enggak mesh di modeling. Jadi, Oh, buat manual gitu berarti ya? Nih. Oh, oke. gambar pakai grass pencil. Kalau di Blender enak pakai grass pencil. Kalau di Maya sih nggak tahu. Iya, bener-bener grass pencil ya. Itu berarti berguna banget tuh grass pencil tuh ya. Iya lumayan. Grass pencil bisa bikin 2D juga sih. Dan ini kalau tadi dari si Aji nih gitu. Kalau dari si Saka sendiri top 3 dah. Top 3 video animasi menurut Saka yang bikin wah ini anjir nih animasinya gitu. Wah, ini keren nih gitu apa dah? Oh, top Tokyo Bridge. video trip top 3 animasi. Apa? Apa ya dari Saka apaan? Top 3 video video animasi yang ngebuat Saka itu kayak wah ini keren banget nih gitu. Nah, itu tahu ya. Mungkin sekarang yang lagi tren kan ini ya, animasi Spider-Verse ya. Oh, Yang di per 2 frame itu per ontus. iya, ontos. Bagus. Oh, bagus-bagus sekarang itu orang-orang pada bisa bikin gitu. Iya, Mungkin- itu apa? Kalau di Facebook itu anime challenge ya, ada tuh namanya orang Thailand tuh. Siapa namanya? Dia selalu kirim tuh bagus-bagus tuh animasinya. Yang itu Yang ya, terakhir. yang bikin Spider-Verse dikeroyok itu ya. Iya. Nah, ya itu. Bagus. Terakhir dia bikin fight scene itu, waduh. Ah. Biasanya itu sih yang keren banget sekarang saya lihat di Facebook. Gila ya, betul. Top 3 berarti. Itu orang Thailand. Gila. Terus apa lagi? Selain yang tadi Spider-Verse gitu. Apa Tangled kek? Apa Frozen? Oh, yang semi realis ini sekarang udah pada bagus. Kung Fu Panda ya kan. Iya. Sekarang bagus-bagus sih film-film. Berarti kebanyakan overall juga suka lah ya, suka nontonin juga lah Iya. ya. Kalau yang buat takjub biasanya ya gitu yang orang-orang upload animator. Oh, oke. Lebih ke personal lah ya. Iya, Eh, upload video-video di kalau film mungkin top 3 film kali. Iya, makanya top 3 film boleh lah. Top 3 film. Film apa ya? Paling pertama ya itu Spider-Verse ya kemarin. Kedua Siksa Kubur gitu. Apa? Ini sekarang lagi kurang banyak sih ya, animasi kurang banyak yang gue nonton. Terakhir nonton Mario sih. Mario. Oh iya tuh Mario keren tuh. Bagus, nostalgic banget nonton. Iya, Mario. Gokil sih. Ini nih yang pengen tahu nih aku nih, ya kan? Sampai kalian mungkin pengen tahu dan teman-teman sih pengen tahu nih itu. Dari Aji sama Saka nih, ya kan? Ada nggak sih idola animator di Indonesia atau di luar yang pengen banget nih, gue pengen kayak dia nih, aku pengen kayak dia nih gitu. Jadi role model kali ya, jadi role model. Role model dah. Iya, Gitu. betul. Siapapun dah, siapapun. Tiga animator. Iya. Mungkin Tiga animator. bukan animator yang gue pengen jadi kayak gitu, kayaknya enggak lah. Mungkin yang saya idolain aja, yang kayak Betul. anjir, keren banget animasinya. Pertama paling ini ada 2D namanya Guzu. Oh, kirain Gus Oh, Miftah. Indonesia. Orang Indonesia tuh. Orang Tahu. Indonesia dong, orang Indonesia. Iya. Bagus. Ya. Itu dia. Kirain tadi ngomongnya Gus Miftah anjir. Ya, gitu terus. Wah, enggak. Tolong dipotong nanti. Takutnya ya kan. Anda pinggir jurang terus. Bapak pinggir jurang. Terus Ya kalau 2D ada Guzoga ya, terus satu Guzoga. lagi siapa namanya? Sadewo ada tuh. Saya follow juga itu. Sadewo.
Dewa itu bagus-bagus, dia udah project-projectnya project-project luar. Jepang ya rata-rata. Jepang, Riot Games itu animasinya udah bagus lah. Terus ada ini saya bukan itu. Ini dia baru nih animator, tapi udah anjir animasinya udah keren banget. Ada dulu teman saya di TRG, sekarang dia jadi lead. Saya ngefans banget nih sama namanya Sufyan. Ya Sufyan. Saya tahu lagi di Motion Circus ya. Nggak tahu. Oh nggak tahu, terakhir Sekarang di Motion Dokala. Circus. Bukan di Dokala. Bukan, Sufyan Sauri kan? Ya itu ya. Ya, itu di Motion Teman Circus. kentalnya Bapak Denny itu, teman kental Bapak Iya. Denny. Iya, saya kan sebelumnya ada di ini apa? Fun fact ya. Saya kan Di sana. sebelumnya ada di Motion Circus. Oh, Ketemu sama iya. Sufyan tuh. Sufyan ada di Motion Circus. Bagus tuh Mas, Tahu. pendatang baru. Iya. Wah, Terus? gokil. Ya, langsung bagus. Terus Udah berapa? Udah 3. Ada 3 kan dari Udah 3. Yang luar ya itu yang luar Yukata Nakamura itu bagus studinya. Yang 3D ada ya yang orang Prancis ya. Atau ada yang orang Thailand deh itu deh yang suka yang nge-share di Anime Challenge namanya susah. Itu juga saya enggak bagus. Orang Thailand. Sukra Pacot siapa ya? Sukra Pacot. Susah namanya. Saudi Cup-nya ada Saudi. sama di cup-nya ada nggak? Ada cup-nya ada. Cup apa? Ih benar itu bagus dia. Orang Iya, iya. Rift Studionya kayaknya. Oh, Ini kayak orang Rift Studio. Hmm. Nah itu. Gokil. Aji, kalau Aji siapa nih? nah, Haji nih. sama sih jelasnya. Mirip-mirip. Oh, ini di sini nggak terima pesanan sama ya, Ji? Ya. Terus beda kayaknya. Nggak boleh sama ini. Saya cuma pengikut doang. Siapa? Pengikut. Ayo, Mas Aji. Siapa Mas Aji? Satu lah, 1, 2 lah. Satu atau dua dah yang paling belum iya. disebut. Iya, ya. Tahu. Locis. Dia orang Indonesia kan? Tahu saya mah. Kalau ada lihat yang bagus aja. Ya. Atau Mas Denny kan siapa tahu jadi Enggak lah, jauh. Role model. Bagusan Aji lah saya mah. Mana Ya, ada. Nah, kalau saya lihat ada yang bagus ya. Coba buat referensi apa saya tiru ya animasi. Dia malu-malu nyebutinnya. Iya. kebanyakan kayak saking banyaknya Saking itu. banyaknya mungkin ya, saking banyaknya jadi malu-malu, ya kan? Animator 2D. Dia juga ngefans sama Guzu juga, keren. Gitu. Oke, Makanya kenapa lanjut. Lanjut. Apalagi nih? Aku pengen nanya ini sih, pengen nanya ke depannya sih. Kan ada EXP Animation kan udah ada PT nih. PT apa CV tadi? PT ya? PT. PT. Udah ada PT nih dan teman-teman kan udah ada kumpul tuh sekitar 10 orang tuh gitu. Nah, itu kira-kira dari EXP Animation atau dari Mas Aji atau dari masakannya sendiri, goals-nya itu ke depannya mau gimana ya? Kalau boleh tahu. Goals Terus untuk jangka pendek sih mungkin di tahun 2025. Ya, kita lagi develop short movie sih. Dengan stylenya Ajik, dengan style. Semoga lancar lah namanya project. Amin. Kita Semoga lancar pokoknya. Kita doakan pokoknya. semuanya semoga lancar ya kan. Amin. Oh, gokil, diam-diam ya kan bikin short movie, brother. Gokil. Kita tunggu lah ya. Kita tunggu ini 2025 ini. Iya. Itu kita doain 2025 EXP semakin melebar ya kan. Amin. Makin lancar short movie-nya juga. Amin. Wah, Amin. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Oh, project. Mas, tapi kalau aku boleh nanya gitu kan, EXP kan masih ada 10 orang gitu. Ada kedepannya mau nambah lagi nggak sih? Beberapa animator. Atom sepik-sepik pengen masuk Atom. Enggak. Makanya ini nanya dulu kan. Kedepannya mau nambah lagi apa gimana, Mas? Ada nggak sih? Enggak sih sebenarnya kita mah kadang timnya lepas gitu, freelance. Oh. Jadi kalau mau gabung project nggak apa-apa, gabung project. Kadang juga ada yang kerja di mana ikut project sama kita, nggak apa-apa, bisa. Wah, ada chance tuh.
Iya. Ada chance tuh, siapa tahu teman-teman kan lagi nonton gitu. Wah, aku mau bang. Iya. EXP Animation tuh di mana sih gitu? Nanti kita kasih link di deskripsi. Kita spill Kita lokasinya spill kan. lokasi antum ya kan. Boleh cek nanti ya kan. Cek IG, cek LinkedIn-nya Mas Saka, Mas Aji. Mas Aji Serbu udah. aja ya kan. Serbu itu. aja tanya DM aja udah DM ya kan. DM aja udah. Gokil. Oh gitu ternyata. Kalau dari kalian ada tips and trick nggak untuk teman-teman yang baru mau join kayak gitu untuk masuk ke dunia animasi, terutama animator dah yang kalian pahamin, entah itu industri atau freelance yang lagi kalian jalanin. Untuk di awal paling belajar terus ya. Jangan pernah ngerasa wah udah bagus nih, udah cukup. Nggak, pasti ada yang jauh lebih bagus. Iya. Nggak, pasti jauh ada yang baru, kadang yang baru lebih bagus. Terus belajar, terus terbuka sama pendapat-pendapat baru, jangan kaku, jangan wah anime tuh harusnya gini, nggak ada teknik baru mungkin bisa coba atau apa. Jangan terlalu kaku lah, terbuka. Iya, jangan terlalu kaku. Harus keep pose terus, harus in between. Nah, terus tetap humble. Usahain kalau mau awal-awal ya langsung kerja di studio animasi dulu, jangan langsung freelance ya. Nanti sambil kerja bisa sambil freelance kok, nggak apa-apa. Chatting saya aja kalau ada ya saya kasih. Weh, Yo. gila, Terbaik. terbaik emang. Kalau ada ya. Ada dong pasti, ada terus. Kalau ya jangan takut, Iya. ya mungkin ada yang khawatir kan biasanya di grup-grup tuh tanya, wah animasi menjanjikan nggak, bisa hidup nggak dari animasi? Nah ini saya masih hidup kan, alhamdulillah gitu. Nah iya benar sih itu Oh, ya. iya, Bisa sih, tapi kalau kalian orientasinya uang, nggak ada passion di situ, mungkin bisa cari yang lain, jadi PNS atau jadi apa gitu ya. Jadi lebih ini ya apa namanya siapin mental dulu kali ya. Ya. Kalau untuk Yang paling ya. penting itu mental, attitude, jangan so tau, jangan sombong. Wow, keep humble lah ya. Keep humble lah pokoknya mah ya kan. Biasanya itu sindrom pemula, biasanya kadang ngerasa sombong tuh banyak tuh. Oh iya. Yo Paling jago. Ngerasa paling Iya. jago ya biasanya ya tuh. Antum Humble yang tuh. baru-baru kurang-kurangin ya kan. Kalau udah jago banget sombong nggak apa-apa. Tapi yang jago aja masih ada yang lebih Iya. jago. Nah, Ah. itu PR-nya. Itu. Masalahnya di atas langit ada langit. Betul. Gitu sih gitu. Gimana? Semua udah dibedah dan sebagainya Semua ya dibedah. kan? Udah pada kenal sama si Mas Aji sama Mas Saka juga. Kalau aku aman sih. Paling kalau buat teman-teman gitu yang lagi nonton gitu, misalnya mau nanya sama Mas Aji, Mas Saka, boleh komen gitu di YouTube kita kan, atau di IG kita gitu, komen misalnya nanya soal workflow, soal teknik tadi layering tadi. Aku juga penasaran tuh tadi sama Mas Saka jelasin layering. Iya, layer animasi juga. Pengen nanya lebih dalam, cuma nanti aja personal di balik kamera nanti Mas. Yo. Jangan lupa untuk yang mau join Discord, yang pengen tahu Yo. trik-triknya untuk layering, trik-triknya untuk Yo, videonya Mas itu. Aji, ya kan? Sikat Itu join aja gimana di Discord, ya kan? Amcong ya kan, Iya. langsung aja klik aja tuh linknya di bawah ini kan. Iya, Yoi. langsung tuh dianuin tuh. Discordnya untuk umum ya? Discordnya untuk umum animator. Iya, Iya, Discord boleh. ya. Nggak apa-apa, Iya, kalau semua. mau disebarin silakan aja. Share ya. Oke. Masukin aja gitu. Rencana juga, iya, rencana mau ditayangin di Cina juga. Tuh sampai jatuh kan ngomong Cina. Tapi jatuh, iya makanya. Jatuh, aduh. Itulah paling aman lah. Iya, kalau dari aku sih aman sih. Tadi maksudnya udah dibedah juga cara pembuatan style anime dari Aji itu kan, terus pembuatan dari si Masaka juga udah dibedah. Terus EXP seperti apa, projectnya gimana, terus cara dapatnya gimana gitu. Bahkan tadi Menjanjikan juga tuh tadi Betul. juga kan kata Masaka. Wah, gila. Padahal apa dan tadi juga udah ada fun fact ya kan, salah satu project ternyata bisa tuh dari sharing-sharing, dari kita ngepost kayak gitu didapetin. Itu keren sih gitu. Itu ilmu baru juga tuh gitu. Iya. Pengetahuan baru juga buat teman-teman di sini gitu. Itu
Iya. Gila sih, daging parah sih ini sih. Daging semua, iya. Ya, Tadi aku juga maksudnya, aku juga jadi belajar gitu. Kalau kadang kan aku juga kalau mau ngepost karya di IG itu kan kayak malu-malu, takut jelek gitu. Tapi gara-gara lihat Mas Aji, aku jadi mau ngepost karya di IG. Terbaik. Siapa tahu dilirik Mas Aji juga kan. "Ah, ini jelek nih gitu. Apa ini?" Maaf, saya juga masih belajar. Waduh, sih. Ya udah gitulah paling. Iya gitu aja sih. Kalau dari aku sih udah cukup sih. Ini udah menjelaskan kekepoan aku selama ini ya kan, soal EXP, soal Masaka, soal Aji juga, Mas Aji. Iya, kalau dari aku sih udah aman sih, alhamdulillah sudah terjawab. Ya kan. Kalau dari kalian Aman, gimana? alhamdulillah. Aman, semua clear Aman. sudah. Aman. Maaf. Kalau dari kalian berdua gimana? Ada masukan atau ada tambahan atau apa? Ya. Kesan pesan Bagus. boleh? Perbanyak konten-konten animasi kayak gini ya Mas ya. Yo, ini yang bikin lebih mantap. semangat ini, ya kan, terbaik. Dengan adanya media, industri juga bakal meningkat, insya Allah pasti. Nah, Betul. Teman-teman juga pasti kan jadi banyak yang tahu ya kan, teman-teman yang baru mulai masuk ngelihat video ini jadi wah jadi Iya. tertantang. iya, ini Satu animasi nggak jadi. nah, fun fact ya, jujur ya gitu. Si Masaka sama Mas Haji ini salah satu yang udah di request juga nih gitu. Soalnya ada beberapa Oh iya, postingannya. Ah, Ada beberapa postingan dari Mas Iya, Aji. beneran. Lah, ini. Iya. Soalnya banyak postingan-postingan dari Aji gitu kan. Yang kayak yang mana tuh yang Henshin ya? Photoshop. Waduh. Yang Henshin itu yang naga-naga Yang ya. naga-naga. Itu naga-naga itu, tuh. Itu juga OS tuh. katanya. Itu jujur Li, itu penasaran. Ini kerja di mana? Ini di mana gitu sih. Nah, itu makanya kita kasih, Bro. Kita datangkan langsung dari Iya, Cilengsi ya kan. Iya, kita datangkan langsung dari Cilengsi ya kan. Ya maaf karena saya jarang komunikasi sama orang, jadi diam aja. Ya nggak apa-apa lah. Sama bingung apa jawab, udah nggak bisa ngomong. Ini face reveal. Mana Nggak ada? ada di mana-mana dia fotonya. Face reveal face reveal. Face reveal ini, yo. Ntar disensor juga sama. Di sensor hitam ya, hitam gini. Iya. Di blur sih kayaknya Mas. Nanti aku blur aja lah. Iya, saya apa-apa. Oke deh kalau gitu. Thank you ya Siap. guys Ya, untuk thank hari you. ini. Terima kasih banyak. Semoga EXP lancar selalu. Amin. Jalan segalanya. Untuk Mas Haji, Mas Aka, Amin. semoga semakin sukses, sehat selalu. Berkah lah pokoknya kedepannya kalian sukses terus lah. Ya. Ditunggu 2025 short movie-nya. Nah itu paling Aman, penting. lancar pokoknya. Itu paling ditunggu. Iya, Paling penting. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya, amin. Ya udah, kalau gitu, thank you ya guys ya. Terima kasih banyak. Thank you Mas Aka, Mas Haji.